Makanan apa yang pertama yang merusak ginjal? Adalah gula. Yes, as you guess, sesuai yang kalian tebak mungkin di awal ya, karena berhubungan dengan diabetes, tentunya adalah gula. Nah, tapi apakah ini cuma yang dimaksud saya adalah hanya gula pasir, gula tebu, gula aren? Karena jenis gula kan banyak tuh. Sebelum saya berbicara mengenai jenis gulanya, banyak orang yang tanya sama saya, "Dok, kebutuhan gula kita harian itu sebetulnya yang baik berapa sih?" Nah, itu yang penting dulu yang kita perlu tahu ya. Karena ini yang menentukan untuk selanjutnya nanti. Ya. Kebutuhan harian gula kita adalah 0 gram. Yes, 0 gram. Jadi buat kalian yang selama ini berpikir, "Oh, yang benar bukannya gula juga diperluin dok untuk tubuh kita, juga sangat diperlukan untuk metabolisme tubuh kita." No, we don't need any sugar. Ya, kita tidak perlu gula sama sekali. Tunggu dulu ya. Jangan panik dulu, saya akan jelaskan kenapa. Ya. Karena apa? Karena gula itu bukan sumber energi yang utama. Ya, sumber energi kita salah satunya adalah glukosa. Dan glukosa itu tidak hanya didapatkan dari gula yang kita konsumsi. Oke, pahami dulu ya sampai di sini ya. Jadi glukosa dan gula itu dua hal yang berbeda. Kalau gula yang kita masukkan ke dalam tubuh, ke dalam mulut tadi seperti gula pasir, gula tebu, gula aren, gula coklat, gula batu, anything ya, itu memang akan diubah menjadi glukosa dalam darah kita, dalam tubuh kita. Tapi kita tidak mendapatkan glukosa itu hanya dari gula. Bahkan dari bahan-bahan yang bukan gula, karbohidrat lain, protein, bahkan lemak, itu juga bisa diubah menjadi gula dalam tubuh kita. Jadi gula itu bukan sumber energi utama. That's the reason. Ya, itu adalah alasannya. Yang kedua, ya, banyak sekali orang-orang yang tidak sadar itu mengkonsumsi namanya hidden sugar. Hidden sugar ini apa? Sudah pernah juga saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi ada 54, kurang lebih 54 atau 56 ya, saya lupa, nama gula yang tidak disebut sebagai gula. Itu ya, jadi hidden sugar ini banyak sekali terdapat dalam produk-produk kemasan ya, atau makanan-makanan, minuman-minuman kemasan yang seringkali kita tidak perlu menambahkan gula tapi sudah manis, atau bahkan ada yang rasanya tidak manis tapi juga tinggi gula. Contohnya adalah produk-produk yang mengandung seperti HFCS, kemudian maltodextrin dan juga lain-lain ya. Yang kedua adalah apalagi makanannya? Karbohidrat olahan, atau sebutan lainnya adalah refined carbohydrates ya, refined carbs. Contohnya apa saja? Tepung terigu ya, roti gandum. Yes, next time akan saya bahas kenapa, kalau kalian penasaran ya, atau boleh tanya di kolom komen. Kemudian apa lagi? Sereal gandum. Kemudian tepung singkong yang seringkali dipakai untuk makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang dikatakan gluten free ya. When it's gluten free, it doesn't mean that it's sugar free. Oke, ya, jadi tepung singkong itu berbeda dengan singkong ya. Jadi itu yang dalam arti kita dikatakan adalah karbohidrat olahan atau refined carbs. Kemudian apalagi penyebabnya ya, kalau kita katakan kenapa sih kok karbohidrat olahan ini bermasalah? Karena karbohidrat olahan ini dia yang pertama tinggi glycemic index, yang kedua juga tinggi glycemic load atau beban glikemik, jadi double ya. Dan selain itu karbohidrat olahan ini juga minim nutrisi. Ya, minim nutrisi, kalaupun ada vitamin dan mineralnya itu difortifikasi atau ditambahkan setelah dia di bleach, setelah dia dihilangkan. Dan vitamin, mineral yang difortifikasi, yang ditambahkan ulang atau istilahnya juga di enrich, itu berbeda dengan vitamin, mineral yang terkandung alami di dalam bahan-bahan sebelum mereka diproses secara berlebihan. Yang ketiga adalah gabungan antara makanan yang tinggi karbohidrat dengan protein dan makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak ya. Jadi gabungan karbohidrat tinggi dan protein atau gabungan karbohidrat tinggi dan lemak itu contoh-contohnya apa? Yang pertama, kalau gabungan karbohidrat tinggi dan protein, bakso. Ya, siapa yang nggak kenal bakso? Bakso itu ya proteinnya ada tapi karbohidratnya juga tinggi. Ya, bakso. Kemudian apa lagi? Iga bakar. Kemudian apa lagi? Sosis bakar, pentol bakar,
chicken wing, segala makanan yang barbecue ya, protein yang dibakar dengan bumbu yang rich sekali, teriyaki sauce, barbecue sauce, mushroom sauce dan lain-lain ya, whatever the sauce you name it. Kemudian apa? Contoh karbohidrat tinggi yang digabung dengan lemak tinggi. Mungkin kalian lebih relate dengan yang disebut es krim. Ya. Es krim ya, lemak tinggi dengan gula tinggi, kemudian dipanaskan.